Kita dengarkan dan kita akan mendengarkan kembali karena ada pertanyaan penting. Bila mana tanggal 2 November hanya sebagai janji palsu? Apa yang membuat kita yakin sikap dari Bapak? Seperti apakah sikapnya? Dan kita akan menuntut kembali, bukan hanya Bapak, tapi secara keseluruhan anggota BK. Kalau ternyata saya bohong tanggal 2, kebohongan itu ada pasalnya. Rekan-rekan bersahabat dengan Pak Polisi, laporkan saya ke Polres. Ya, karena saya melakukan kebohongan ada pasalnya. Ya, silakan, saya ikhlas digiring ke kantor polisi karena melakukan kebohongan. Ya, silakan rekan-rekan bersahabat dengan Pak Polisi. Terima kasih. Ya. Jadi kembali kita ada terpaan angin surga untuk teman-teman. Seneng harusnya. Nggak tahu seneng, nggak tahu harus sedih. Jadi saat janji, saat bohong dibalas dengan bohong, maka janji pun akan ditutup dengan janji yang lain. Jadi ini belum konkret, ini belum nyata. Sebenarnya mau bersikap seperti apa BK itu? Tanggal 2 mau nurunin tapi ragu, mau nurunin tapi bilangnya kalau bohong ini ada pasal. Jadi kita minta yang konkret Pak. Kalau misalkan turun ya turun, mundur ya mundur. Jangan sampai kita dicekokin lagi sama janji-janji manis, mulek. Jadi tolong ada kalimat konkret yang terucap dari mulut seluruh jajaran BK bahwa, atau mungkin kalimat saya bisa di-copy Pak. Kalau misalkan saya gagal menurunkan ketua DPRD, maka saya siap mundur di tanggal 2 November. Sepakat? Silakan. Apabila tanggal 2 November 2020 saya anggota BK DPRD Kabupaten Kuningan tidak dapat menurunkan ketua DPRD Kuningan, maka saya siap mundur dari BK. Kita dengarkan. Yang pertama saya tadi sudah katakan, tanggal 2 November adalah hari bersejarah untuk saudara-saudara semua yang berjuang menegakkan kebenaran. Tinggal tanggal 2 saya menyediakan materai. Kalau kebenaran itu tidak ada, saya tanda tangani mundur dari anggota DPRD. Apakah Bapak mewakili ataupun yang lain jajaran BK? BK lagi mana? BK. Seluruh jajaran BK. Seluruh jajaran BK. BK. Pak Haji. Ini kenapa masuk lagi Pak? Oh ya, sejak awal ketua BK ada yang menghubungi kan? Ada yang menghubungi untuk dihadirkan di hadapan kita? Panitia ya. Ada tadi. Ada. Sweeping. Kalau ada tolong dibawa ke hadapan kita semua. Bapak yang sweeping atau kami yang sweeping? Lama. Sweeping. Ya, belum salah kasar. Ayo, di mana? Mau dihadirkan? Sebelum kami yang mencari. Oke Bapak, mungkin kalimat dari sebelumnya bisa diikuti Pak, bahwa tanggal 2 November apabila BK secara kelembagaan tidak sanggup untuk menurunkan ketua DPRD, maka Bapak secara pribadi siap untuk mundur dari BK pada tanggal 2 November 2020. Dari DPRD. Dari DPRD. Maaf dulu. Terima kasih. Nama saya Yanto Badrianto Esos, anggota PK. Kalau menurut kegiatan yang dilaksanakan PK, tanggal 2 itu
BK memutuskan ya untuk turun. putusan BK apa turun apa enggak itu kan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Itu orang bukti itu dalam Ya kan baru besok untuk sidang. Sidangnya ada tahapan ya. Kalau masalah ini kan Nggak bisa kalau nggak salah apa? ya itu keputusan BK tanggal 2 kami ini memutuskan ketua DPRD turun umpamanya BK itu ada mekanisme yang lain ya perlu dipahami ini saya ini istilahnya mengikuti. Nah nanti keputusan BK ini kalau kami udah memutuskan ketua DPRD ini turun itu kan perlu disampaikan ke partai bersangkutan. Nah itu jadi itu Ya, itu kembali lagi secara garis besarnya berarti tidak siap. Ada atraksi kebenaran yang dihadirkan. Secara psikologis kita tidak tahu ada dari sudut mana tekanan yang hadir. Tapi jelas di situ dari ungkapan katanya prosedural, sistematika itu semua harusnya tanggal 22 sekarang kan ada putusan. Jika apa yang tanggal 9 itu diucapkan, namun pada kenyataannya ini semua aja buayan belaka. Kita semua sudah cukup Pak. Berarti mungkin pada kapasitasnya hari ini hanya Pak Purnama yang siap mundur dan Bapak tidak. Kalau dari itu silakan Pak duduk di sebelah sana Bapak. Kita nggak keberatan. Yang 10% ini mungkin. Bisa jadi. Maka dari itu teman-teman bisa lihat segel yang sudah dipasang oleh teman-teman kita semua, oleh seluruh elemen bahwa di segel sedang perbaikan moral. Ada moral yang harus dibenahi di sini. Ya, dan ini wanti-wanti dari kita semua. Sudah kita hadirkan segel yang lebih besar. Apabila masih dicabut, kita pecahin kacanya sekalian Pak. Misalkan tapi dicabut. Alhamdulillah pihak keamanan sampai hari ini masih berprasangka baik terhadap kita. Makanya mereka tidak di hadapan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk pihak keamanan. Akan tetapi, silakan tepuk tangan. Sekarang kita sudah dihadapkan dengan anggota BK, ketuanya nggak tahu kemana. Katanya tadi ada. Apa kita yang harus sweeping atau apa? Saya minta kepastian. Yang jelas tadi bapak-bapak atau anggota BK, Pak Purnama siap keluar dari DPRD, bahkan di atas materai. Kalau ketua DPRD hari ini yang sedang menjabat sebentar lagi akan turun katanya, dan moga-moga ini akan jadi turun, siap turun. Maka saya minta kepada anggota BK yang lain supaya kompak. Pak Purnama sudah siap? Pak Badria? Saya masih tanda tanya atau bagaimana? Ya, saya ingin tahu BK-nya kompak apa tidak. Kalau BK-nya tidak kompak, kumaha rek nurun kena, kumaha rek prosesna, benar atau tidak? Nah, hari ini tadi Pak Purnama mengatakan sudah 90% tanggal 2 November akan dicetuskan Pak Nujur Hadi turun dari posisi jabatannya. Tetapi yang 10% ini mungkin sujud saya terhadap Pak Badrian. Itu atau apa? Karena dia tidak berani berpihak kepada rakyat. Dia tidak berani berpihak kepada kita semua yang ada di sini. Dia tidak berani. Pak Badrian, saya ucapkan terima kasih dan saya akan tagih janji itu. Jangan sampai kita melakukan di luar akal kita, dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya ingin minta janji atau kepastiannya dari anggota yang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di BK sedang mengikuti sidang kode etik. Jadi jangan sampai silakan yang lain punya prinsip ya. Hukum itu kan harus ditegakkan. Jangan sampai ada prasangka ya kita memutuskan ditekan. Ini harus sesuai dengan proses. Jadi kita nggak bisa ngomong begitu begini ya. Yang jelas Anda tinggal tunggu nanti hasilnya yang real, yang nyata. Sebab kita pasti
tapi tidak bisa sebelum sidang selesai kita memutuskan bersalah atau tidaknya. Nggak boleh itu. Jawab etika. Ini kode etik. Kita juga nanti melanggar kode etik lagi. Bisa dibentuk balik. Itu intinya. Jadi Anda dengarkan aja. Sampai perhatikan, dengarkan ya. Sampai apa yang diputuskan oleh BK. Itu jaminannya. Sebab kita punya nurani, ya, punya hati dan tidak bisa melebihi hukum. Kalau sekarang kita putuskan pasti turun, itu kesalahan. Sebab prosedur berarti tidak ditempuh. Tetap kita harus menempuh prosedur, ya, dan insya Allah adik-adik tenang aja dulu, ya. Kita juga punya tanggung jawab moral dalam hal ini. Tapi ICI tidak akan memutuskan A atau B, ya. Itu harap dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana berani tadi janji Pak Purnama udah mau berani janji ya 90% siap tanggal 2 November kalau Pak Nuzul tidak turun Pak Purnama siap tanda tangan di atas materai Pak Purnama turun dari jabatannya dengan BK. Makanya kita butuh janji juga semua BK untuk kompak memiliki kesamaan prinsip. Di sini bukan masalah kompak tidak kompak. Dengar, cuma ada sidang kode etik, ya. Kalau tidak, ya melanggar etika. Itu kan berarti kita ngapain jadi anggota BK, ya ternyata cita-citanya melanggar etika. Itu yang harus dipahami. Anda cendekiawan, berpikir rasional lah. Ya, dalam hal ini.